Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ardana kelas 6B dari SDM Pondok Labu 05 Pagi. Saya akan mempresentasikan dampak rotasi dan revolusi bulan. Dampak rotasi dan revolusi bulan. Teman-teman, tentu kamu pernah melihat bulan di langit ketika malam hari. Apa yang kamu ketahui tentang bulan? Bulan merupakan satelit alami bumi karena bulan mengelilingi bumi sepanjang waktu. Berbeda dengan bintang, bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan pada malam hari merupakan cahaya matahari yang dipantulkan bulan. Sama seperti bumi, bulan merupakan rotasi dan revolusi. Teman, tentu kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktu yang diperlukan satu kali putaran rotasi bumi sama dengan waktu yang diperlukan satu kali putaran revolusi bulan, yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Nah, teman-teman, apa saja sih peristiwa akibat rotasi dan revolusi bulan itu? Yang pertama, pasang naik dan pasang surut air laut. Yang kedua, perubahan jumlah hari pada bulan di kalender Hijriah. Yang ketiga, terjadi macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Yang keempat, terjadinya gerhana bulan. Yang kelima, dan terjadinya gerhana matahari. Nah, teman-teman, itulah beberapa peristiwa akibat rotasi dan revolusi bulannya ya. Ketika bulan melakukan rotasi dan revolusi, tentu akan menimbulkan adanya perubahan penampakan bulan saat dilihat dari bumi. Nah, teman-teman, ini yang dinamakan dengan fase-fase bulan ya. Terdapat 8 fase bulan yang terjadi. Teman-teman, ini macam-macam fase bulan dan pergerakannya ya. Yang pertama, bulan baru. Yang kedua, bulan sabit awal. Yang ketiga, bulan kuartal pertama. Yang keempat, bulan cembung awal. Yang kelima, bulan purnama. Yang keenam, bulan cembung akhir. Yang ketujuh, bulan paruh akhir. Nah, yang terakhir bulan sabit akhir. Nah, ini yang di tengah-tengah ini bumi ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya, gimana sih terjadinya gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada garis sejajar. Bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari pada siang hari yang seharusnya menuju bumi terhalang oleh bulan. Saat hal itu terjadi, keadaan bumi yang awalnya terang berangsur-angsur menjadi gelap. Oleh karena itu, bulan lebih kecil daripada bumi. Terjadinya gerhana matahari tidak dapat dilihat dari semua tempat bumi. Gerhana bulan. Gerhana bulan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gimana sih terjadinya gerhana bulan total? Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada pada bagian umbra bumi, sehingga bulan tertutup seluruhnya oleh bayangan bumi. Nah, yang ini matahari, yang ini bumi, yang ini bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi saat setengah bagian bulan terdapat di bagian umbra bumi, dan setengah bagian lain dari bulan berada di daerah penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Nah, gimana sih terjadinya gerhana matahari total? Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan interi umbra bulan mengenai permukaan bumi, sehingga gerhana jenis ini hanya dapat dilihat di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan. Peristiwa ini terjadi masih terdapat bagian matahari yang terlihat terang dari bumi karena bulan tidak tepat berada di garis lurus antara bumi dan matahari. Nah, ini ya, dia tidak sejajar oleh bumi ya dan matahari. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari.
Ketika gerhana ini terjadi, jarak bulan sedang sangat jauh dari bumi, sehingga bayangan umbra bulan tidak sampai ke permukaan bumi. Akibatnya, terbentuk bayangan atumbra. Di permukaan bumi yang terkena bayangan atumbra inilah yang akan terlihat matahari yang tampak bersinar seperti cincin. Nah, ini dia ya gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.